Selamat datang di video pembelajaran informatika untuk kelas 7. Hari ini, kita akan membahas salah satu komponen penting dalam sistem komputer, yaitu perangkat lunak. Apakah kalian siap untuk memulai petualangan kita dalam dunia perangkat lunak? Ketika kita berbicara tentang perangkat lunak, kita berbicara tentang program atau kumpulan instruksi yang mengendalikan cara kerja perangkat keras komputer. Perangkat lunak inilah yang membuat komputer bisa menjalankan berbagai tugas, mulai dari menulis dokumen, bermain game, hingga menjelajahi internet. Perangkat lunak, atau yang sering disebut sebagai software, adalah bagian yang tidak terlihat dari komputer. Berbeda dengan perangkat keras yang bisa kita sentuh dan lihat, perangkat lunak adalah kumpulan data dan instruksi yang memberitahu perangkat keras bagaimana bekerja. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kategori utama, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Pertama, kita punya perangkat lunak sistem, yang merupakan fondasi dari semua perangkat lunak lain. Contoh yang paling umum adalah sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux. Sistem operasi mengelola semua perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar yang memungkinkan perangkat lunak lain berjalan. Yang kedua, ada perangkat lunak aplikasi. Inilah program-program yang kita gunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti mengetik di Microsoft Word, menggambar di Adobe Photoshop, atau berselancar di internet dengan Google Chrome. Sistem operasi, atau operating system, OS, adalah perangkat lunak yang mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak lain di komputer. Sistem operasi inilah yang memungkinkan kita untuk menggunakan komputer dengan mudah, mulai dari menjalankan aplikasi, mengelola file, hingga menghubungkan perangkat eksternal seperti printer atau mouse. Ada beberapa fungsi utama yang dilakukan oleh sistem operasi, yaitu 1. Manajemen proses. Sistem operasi mengatur proses-proses yang berjalan di komputer agar tidak saling bertabrakan dan dapat berjalan secara efisien. 2. Manajemen memori. Sistem operasi mengelola penggunaan memori di komputer, memastikan setiap aplikasi mendapatkan memori yang dibutuhkan tanpa mengganggu aplikasi lain. 3. Manajemen file. Sistem operasi juga mengatur cara kita menyimpan, mengakses, dan mengelola file di komputer. 4. Manajemen perangkat. Sistem operasi menghubungkan komputer dengan perangkat keras lainnya, seperti keyboard, mouse, dan printer, sehingga semuanya bisa berfungsi dengan baik. 5. Keamanan dan proteksi. Sistem operasi melindungi data dan sumber daya komputer dari akses yang tidak sah dan menyediakan mekanisme untuk mengatur hak akses pengguna. Sistem operasi yang paling umum digunakan di dunia saat ini antara lain Windows, salah satu sistem operasi paling populer, dikembangkan oleh Microsoft, digunakan di banyak komputer pribadi dan bisnis. macOS, dikembangkan oleh Apple, digunakan pada komputer Mac yang dikenal dengan antarmukanya yang elegan dan kemampuannya dalam multimedia. Linux, sistem operasi open source yang bisa digunakan secara gratis dan sangat populer di kalangan pengembang dan profesional IT. Sistem operasi tidak hanya ada di komputer, tetapi juga di perangkat lain seperti smartphone, tablet, dan bahkan perangkat IoT, Internet of Things. Setiap perangkat yang kita gunakan sehari-hari kemungkinan besar memiliki sistem operasi yang mengatur cara kerjanya. Perangkat lunak pemrograman adalah alat yang digunakan oleh para pengembang atau programmer untuk menulis, mengedit, menguji, dan mendebug kode program. Dengan perangkat lunak ini, programmer bisa menciptakan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari game, aplikasi ponsel, hingga software komputer. Perangkat lunak pemrograman mencakup berbagai alat yang membantu dalam proses pembuatan program. Ini termasuk editor teks, compiler, interpreter, dan IDE atau Integrated Development Environment. Masing-masing memiliki peran penting dalam menulis dan menjalankan kode. Beberapa jenis perangkat lunak pemrograman yang sering digunakan. Editor teks, alat sederhana untuk menulis kode. Contoh populer adalah Notepad atau Sublime Text. Compiler, alat yang menerjemahkan kode dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode mesin yang bisa dijalankan oleh komputer. Misalnya, kompiler GCC untuk bahasa C dan C++.
Interpreter, seperti compiler, tetapi menerjemahkan kode baris per baris. Contohnya adalah Python Interpreter untuk menjalankan kode Python. IDE, Integrated Development Environment, alat lengkap yang menggabungkan editor teks, compiler, debugger, dan fitur lain dalam satu paket. Contoh IDE populer adalah Visual Studio Code, Eclipse, dan PyCharm. Perangkat lunak pemrograman digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman, seperti Python, Java, C++, dan banyak lagi. Misalnya, dengan Visual Studio Code, programmer bisa menulis kode dalam berbagai bahasa, menguji program, dan menemukan serta memperbaiki kesalahan dalam satu lingkungan kerja yang efisien. Tanpa perangkat lunak pemrograman, kita tidak akan bisa membuat aplikasi, game, atau website yang kita gunakan setiap hari. Programmer menggunakan alat-alat ini untuk menciptakan solusi digital yang memudahkan kehidupan kita, dari aplikasi chat hingga sistem operasi. Perangkat lunak utilitas adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan kinerja komputer. Perangkat lunak ini biasanya berfungsi untuk melakukan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan sistem operasi dan perangkat keras, serta membantu pengguna dalam menjaga agar komputer tetap berjalan dengan baik. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu di komputer. Berbeda dengan perangkat lunak sistem yang mengelola fungsi dasar komputer, perangkat lunak aplikasi digunakan untuk pekerjaan yang lebih spesifik dan terkait dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak aplikasi. Pengolah kata, atau word processor, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, menyimpan, dan mencetak dokumen teks. Contoh, Microsoft Word, Google Doc. Pengolah angka atau spreadsheet adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memanipulasi data numerik dalam bentuk tabel. Aplikasi ini umumnya digunakan untuk tugas-tugas yang melibatkan perhitungan matematis, statistik, dan pengolahan data. Contoh, Microsoft Excel, Spreadsheet. Perangkat lunak presentasi adalah program komputer yang digunakan untuk membuat dan menampilkan presentasi visual secara elektronik. Aplikasi ini membantu pengguna menyusun informasi dan ide dalam bentuk slide yang dapat dilengkapi dengan teks, gambar, video, grafik, dan elemen visual lainnya. Contoh, Microsoft PowerPoint dan Google Slide. Perangkat lunak desain grafis adalah program komputer yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi elemen visual, seperti gambar, ilustrasi, dan grafik. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh desainer grafis, ilustrator, dan profesional kreatif untuk menghasilkan karya visual yang menarik dan berkualitas tinggi. Contoh perangkat lunak desain grafis, Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Browser web adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan informasi di internet. Browser berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan World Wide Web, (WWW), memungkinkan pengguna untuk mengunjungi situs web, melihat konten online, serta berinteraksi dengan halaman web yang berisi teks, gambar, video, dan multimedia lainnya. Perangkat lunak multimedia adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menampilkan konten yang terdiri dari berbagai media, seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Perangkat lunak ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hiburan, desain grafis, dan presentasi. Contoh perangkat lunak multimedia termasuk VLC Media Player, Windows Media Player. Aplikasi media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, berkomunikasi, dan terhubung dengan orang lain melalui internet. Aplikasi ini biasanya menyediakan berbagai fitur seperti pembaruan status, berbagi foto atau video, percakapan melalui pesan, komentar,
dan reaksi terhadap konten yang dibagikan oleh pengguna lain. Contoh aplikasi media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Perangkat lunak email adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengirim, menerima, mengelola, dan menyimpan pesan email. Perangkat lunak ini memfasilitasi komunikasi melalui email dengan berbagai fitur seperti mengatur kontak, menyortir pesan, menyertakan lampiran, dan menandai pesan penting. Contoh aplikasi email diantaranya Gmail, Yahoo Mail, Microsoft Outlook. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang perangkat lunak dalam sistem komputer. Kita telah mempelajari bahwa perangkat lunak atau software berperan penting dalam menjalankan berbagai tugas di komputer, mulai dari aplikasi yang kita gunakan sehari-hari hingga sistem operasi yang mengatur kinerja komputer secara keseluruhan. Ingat, perangkat lunak dibagi menjadi dua jenis utama, perangkat lunak sistem yang mengatur jalannya perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi yang membantu kita menyelesaikan berbagai pekerjaan, seperti mengetik dokumen, mengedit foto, atau menjelajahi internet. Dengan memahami perangkat lunak, kita bisa lebih bijak dalam memilih dan menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan kita. Terus eksplorasi dunia teknologi dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya dalam informatika. Tetap semangat belajar, dan ingat, teknologi selalu berkembang, jadi ayo terus belajar dan berkembang bersama.